Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Basuki Rahmat, spesialis mata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komplikasi diabetes mellitus pada mata. Sahabat sehat, diabetes mellitus atau lebih dikenal dengan kencing manis merupakan penyakit yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi pada semua organ yang ada dalam tubuh kita. Salah satunya adalah organ mata. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kebutaan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika ada pertanyaan, silakan mengisi di kolom komentar. Diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, menurut World Diabetes Foundation pada tahun 2019 menempati urutan yang ke-7 penyandang diabetes mellitus terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 10 juta penyandang diabetes dan setidaknya 3,5 juta terancam gejala retinopati diabetika. Beberapa kelainan mata yang berkaitan dengan diabetes mellitus yang dapat menyebabkan kebutaan adalah yang pertama, katarak. Katarak adalah berubahnya lensa mata yang semula jernih berubah menjadi keruh. Selain karena usia, katarak dapat disebabkan karena diabetes mellitus. Masalah katarak ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang kedua, glaukoma. Penyakit mata yang juga bisa timbul akibat komplikasi diabetes adalah glaukoma. Penderita mengalami pembentukan pembuluh darah baru di iris yang menyebabkan terhambatnya aliran cairan di dalam bola mata sehingga terjadi penumpukan dan peningkatan tekanan bola mata. Akibatnya terjadi kerusakan saraf mata dan menyebabkan gangguan penglihatan. Yang ketiga, retinopati diabetika. Ini yang paling sering. Retinopati diabetika merupakan komplikasi penyakit diabetes yang memicu terjadinya penyumbatan dan kerusakan pada pembuluh darah retina. Retina adalah lapisan di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Retina ini berfungsi mengubah cahaya yang masuk ke dalam mata menjadi sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke otak, yang nantinya akan dipersepsikan menjadi gambar. Jadi, apabila terjadi kerusakan pada retina, maka retina tidak dapat menangkap sinar dengan baik, dan sinyal listrik yang dihantarkan ke otak juga terganggu. Dan ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan penglihatan, bahkan dapat terjadi kebutaan. Bagaimana gejala retinopati diabetika? Pada tahap awal, retinopati diabetika seringkali tidak menimbulkan gejala atau tanda-tanda tertentu. Gejala yang mengganggu biasanya baru muncul ketika kerusakan retina sudah masuk pada stadium yang lebih tinggi. Namun, pemeriksaan retina secara berkala bisa membantu mendeteksi retinopati lebih dini. Pemeriksaan mata sangat disarankan pada penderita diabetes yang mengalami gejala-gejala di bawah ini. Yang pertama, penurunan penglihatan bisa perlahan atau mendadak. Terdapat bintik-bintik atau bercak yang melayang-layang saat melihat yang biasanya disebut dengan floaters. Penglihatan buram dan berbayang. Kondisi tersebut memang tidak selalu menjadi gejala retinopati diabetika, tetapi perlu diperiksakan ke dokter mata sebagai langkah preventif. Apa saja faktor risiko pada pasien diabetes yang dapat menjadi retinopati? Yang pertama, lamanya menderita diabetes. Semakin lama menderita diabetes, terutama setelah 3-5 tahun, risiko terkena retinopati diabetik semakin besar. Yang kedua,
tingginya tekanan gula darah. Kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu sering naik dan turun dapat menyebabkan gangguan pada mata. Hal ini karena kontrol darah yang kurang baik. Yang ketiga, tekanan darah atau kolesterol yang tinggi. Ini juga meningkatkan risiko retinopati diabetika. Berikutnya adalah kehamilan. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko retinopati diabetika. Bagaimana cara mencegah retinopati diabetika? Salah satu cara untuk mencegah atau memperlambat retinopati diabetika pada penderita diabetes adalah menjaga kadar gula darah tetap stabil dan normal setiap hari. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, periksakan secara rutin kadar gula darah dan kolesterol. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, pilih makanan yang sehat untuk diabetes dan jaga pola makan sesuai saran ahli gizi atau dokter penyakit dalam. Yang keempat, olahraga secara teratur sesuai kondisi seperti jalan santai, bersepeda, atau berenang. Yang kelima, mengikuti pengobatan diabetes secara teratur sesuai yang dianjurkan oleh dokter, baik itu minum obat diabetes ataupun terapi insulin. Bagaimana penanganan retinopati diabetika? Penanganan retinopati diabetika tergantung pada kelainan retina yang ditemukan. Kalau misalnya tidak ditemukan kelainan pada retina, biasanya pasien akan disarankan kontrol secara teratur setiap tahun. Tetapi, bila ditemukan kelainan pada retina, akan dilakukan terapi berdasarkan jenis-jenis kelainannya, bisa berupa laser, bisa berupa tindakan penyuntikan obat pada bola mata, atau pada keadaan yang sudah lanjut yang mengancam penglihatan, pasien bisa dilakukan operasi, yaitu operasi vitrektomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.